Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumidin, amma ba'du. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan di mana saja Anda berada, hari-hari terakhir ini kita menyaksikan betapa ramainya pemberitaan tentang sosok orang yang selama ini kerap dipanggil sebagai ustadz, dan dalam setiap ceramahnya sering menyampaikan kata-kata cacian, makian, hinaan, dan fitnah adu domba. Tiada lain orang tersebut adalah seorang yang dikenal dengan nama Sugi Nur Raharja. Saya dan mungkin sebagian orang yang sering mengikuti sepak terjang Sugi Nur Raharja alias Sugi Nur tentu sudah punya prediksi bahwa cepat atau lambat Sugi Nur ini bakal diciduk oleh polisi atas laporan seseorang atau laporan sekelompok orang yang merasa tersakiti oleh ucapannya. Dan momen itu akhirnya datang juga. Sugi Nur dengan sangat gamblang dan kekhasan kepongahan gaya bicaranya menghina ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, yang disiarkan melalui video YouTube. Rekaman video ini tentu menjadi barang bukti yang kuat dari pelapor atas telah terjadinya tindakan pidana yang dilakukan oleh saudara Sugi Nur. Saya pribadi sekali lagi tidak heran bahwa Sugi Nur bisa masuk boy kembali. Namun yang menjadi perhatian saya dan membuat saya heran itu bukan karena Sugi Nurnya, tetapi adalah pembuat video penghinaan Sugi Nur terhadap NU ini. Dia adalah seorang yang memiliki pendidikan tinggi di bidang hukum tata negara, dan tentu saja kecerdasannya juga tinggi, yaitu saudara Profesor Dr. Refli Harun SHMH LLM. Saya heran, apakah Profesor Refli Harun ini tidak tahu bahwa Sugi Nur bukan orang yang cakap, bukan orang yang beradab dan berilmu ketika berbicara di ruang publik? Apakah Profesor Refli Harun juga tidak tahu bahwa ucapan-ucapan Sugi Nur yang sudah sangat dan sering menghina NU? Dan tentu saja Profesor Harun semestinya tidak perlu menayangkan video tersebut di channel YouTube miliknya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah saudara Profesor Refli Harun ini tidak memperkirakan sebelumnya jika dia menayangkan video tersebut maka akan memunculkan reaksi keras dan dari kaum Nahdliyin yang dapat mengancam keselamatan narasumbernya, yaitu saudara Sugi Nur. Dan tentu ini sangat berisiko untuk dipidana. Begitu pula dengan dirinya. Saya jadi benar-benar heran dan bingung dengan perbuatan profesor yang satu ini. Dengan satu pertanyaan tunggal, mengapa Profesor Refli Harun bertindak sebodoh itu? Saya akhirnya menemukan jawaban dari teori yang dinamakan Dunning-Kruger Effect. Teori ini diperkenalkan oleh dua orang, yaitu David Dunning dan Justin Kruger dari Universitas Cornell, Amerika Serikat. Hubungan keduanya adalah hubungan dosen dan mahasiswa. David Dunning adalah seorang dosen, seorang profesor, sedangkan Justin Kruger adalah seorang mahasiswa pasca sarjana. Dunning-Kruger Effect adalah suatu kondisi di mana seseorang individu gagal
untuk menilai tingkat kecerdasan diri mereka sendiri secara intelektual dengan memadai. Atau dengan kata lain, Dunning-Kruger effect ini adalah mereka yang terlalu bodoh untuk mengetahui seberapa bodoh diri mereka sendiri. Teori Dunning-Kruger effect dimuat dalam sebuah karya ilmiah dengan judul Unskilled and Unaware of It yang ditulis oleh Dunning dan Kruger tahun 1999. Teori ini diperkenalkan melalui tulisan tersebut ketika mereka selesai mempelajari sebuah kasus dari seorang kriminal yang bernama MacArthur Wheeler. Si Wheeler ini adalah perampok bank yang menyamar dengan menutupi wajahnya menggunakan jus lemon. Alasan si Wheeler ini menutupi wajahnya dengan jus lemon karena secara sifat kimia yang ada di dalam jus lemon itu dapat menutupi wajahnya sehingga tidak terlihat oleh kamera CCTV bank. Setelah ditangkap dengan mudah oleh polisi, si Wheeler ini melihat rekaman dirinya sendiri yang sedang merampok bank. Dan dia sungguh terkejut ketika dia melihat rekaman dirinya sendiri. Ternyata rencananya tidak berhasil seperti yang dia perkirakan. Wajah dirinya cukup terlihat jelas di dalam kamera CCTV walaupun sudah ditutupi dengan jus lemon. Dalam kasus wawancara Sugi Nur dan Refli Harun serta penayangan video hasil wawancara di channel YouTube milik Refli Harun, saya melihat bahwa Profesor Refli Harun ini terhinggapi virus Dunning-Kruger effect. Dia merasa memiliki pengetahuan tinggi tanpa dia sadari bahwa pengetahuan tingginya hanya pada disiplin ilmunya saja. Pada disiplin ilmunya saja, yaitu ilmu hukum tata negara. Tetapi Refli Harun memiliki wawasan yang tinggi tentang NU, memiliki wawasan tentang Sugi Nur yang kerap menghina NU. Dan dia juga memiliki wawasan tentang akibat hukum yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, Profesor Refli Harun merasa sudah tahu tentang NU. Merasa sudah tahu terhadap sikap dan pandangan Sugi Nur terhadap NU. Sehingga dia menganggap tidak bermasalah. Padahal dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dia merasa tahu terhadap NU. Dia merasa tahu terhadap Sugi Nur. Tapi sejatinya dia itu tidak tahu. Inilah inti dari teori Dunning-Kruger effect. Dalam istilah Imam Al-Ghazali, teori Dunning-Kruger effect ini mirip dengan ungkapan seseorang, yaitu rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu, seseorang yang tidak memiliki pengetahuan, dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, orang dalam ungkapan ini merupakan orang yang paling buruk dari orang yang bodoh. Yang merasa mengetahui dirinya sendiri, yang merasa mengetahui dirinya, tapi dia tidak faham, tidak mengenal, tidak tahu, bahkan terhadap dirinya yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Orang ini selalu merasa mengerti. Orang ini selalu merasa serba tahu. Orang ini selalu merasa mempunyai ilmu, padahal dia tidak tahu apapun. Seperti kata pepatah,
tong kosong nyaring bunyinya. Dengan kasus Profesor Refli Harun ini, kita semakin tahu bahwa Dunning-Kruger effect itu bisa menimpa siapa saja, bahkan kepada orang pintar dan berpendidikan tinggi sekalipun. Sehingga tidak usah heran jika orang-orang seperti ini dengan gelar pendidikan jabatan yang tinggi bermunculan menghiasi pemberitaan dengan kasus pidana yang menyertainya. Dan untuk menangani orang-orang yang sudah terhinggapi virus Dunning-Kruger effect, cuma ada satu jalan: laporkan dia ke polisi, buat dia jera sehingga dia menyadari kebodohannya. Seperti halnya seorang Mike Arthur Miller yang setelah ditangkap polisi baru dia menyadari kebodohannya setelah melihat tayangan dirinya di dalam rekaman CCTV yang memperlihatkan wajah aslinya tampak jelas walaupun sudah dilumuri oleh disclaimer. Demikian saudara-saudara yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan sedikit pengetahuan dan wawasan kita tentang bagaimana kita seharusnya menjaga lisan, bagaimana seharusnya kita memanfaatkan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun di dunia ini, bahkan di akhirat nanti, apapun akan dimintai pertanggungjawaban. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.